Aku dikasih kesempatan nih. Halo HRD, kapan habis kontraknya dia? Nggak usah diperpanjang ya. Nggak. Hai, welcome back to our YouTube channel. Ngobrol bebas Tanpa batas di podcast Nas. Jeng jeng jeng. Hari ini kita ngobrolin apa tanpa batasnya? Kita akan ngobrolin sesuatu yang Happy. karena kemarin kita udah berantem. Nggak boleh Oke. dipegang kemarin. Sekarang kan boleh. Ya boleh sih, cuman refleksnya tuh masih belum hilang. Oh ya, jadi udah guys, berarti kita tetap harus ada bumbu-bumbu bencinya hari ini. Bumbu-bumbu pertengkarannya itu. Nggak usah dah Mi, biar orang-orang tuh di tempat ke tempat aja kita berbenci-bencinya. Tapi itu secara naluri langsung muncul ya, nggak bisa dibohongin kayak begitu sakit loh, aja. Mi, sakit. Padahal dia Gitu ya? menganggap itu semua hanya Acting. adegan fiktif aja. Tapi mami langsung masuk banget loh, kayak peran mertua dan punya menantu bareng bangke kayak begini tuh kayak merasuk banget. Oke, kita nggak usah bahas part ketupat Mi, orang udah viral, nggak usah dibahas-bahas Iya, nggak usah dibahas lagi. Kita majukan Nas Kreatif Bali dulu Iya, ya. balik dulu. Followersnya baru 66 orang guys. Jauh banget kan. Jauh banget. Gak apa-apa, nanti kita akan ada momennya untuk viral kayak 4 ketupat. Iya, benar. Oke, hari ini kita mau ngomongin apa ya? Kita mau ngomongin sesuatu momen paling berharga. Berharga. Yes, paling berharga. Berapa? Tidak Patokan harga tuh? tidak terhitung. Oh, unlimited. Unlimited Oke. kayak kuota. Kayaknya tadi konsepnya bukan berharga. Berharga dan membahagiakan. Oh iya, membahagiakan. Berharga sama Ini membahagiakan. Mi, out of script nih. Mami, kalau udah berharga pasti berkesan dan membahagiakan kan? Belum di tentu lubuk hati. berharga karena dia menjadi pelajaran penting dalam hidup, misalnya kehilangan, tapi tidak membuat itu menjadi sesuatu yang membahagiakan. Berarti tapi kebalik dia guys. berharga. Berarti kebalik guys, kalau udah bahagia pasti berharga dan berkesan. Bener nggak? Mi? Enggak juga. Aku pulang dah. Kan guys sudah nggak dapet chemistry-nya guys. Bentar dah. Oke. Berarti yang membahagiakan lah ya. Yes, of truth. Karena kalau berharga belum tentu membahagiakan belum tentu berharga. Ya, bahagia. Kita pilih membahagiakan. Top 3. Oke, top 3. Dia dulu, karena Mami udah ngebacot dari kemarin dia. Gitu Gimana aja. kalau kertas sweet? Oke. Dia kalah. Kertasnya. Ntar lu Kertasnya. takut. Trust me, it works. Oke. Ha! Oh, Kan bohong kan? kan mami dia kan enggak. Mami kertas dia, nanti dia gunting. Dia lah ngomong gitu, dia keluarin kertasnya. Tadi ya. Ya, Apa dia mau ngeluarin apa? kertas mi gunting, biar dia yang kalah. Oke. Ha. Oh kan? Si. Emang dia nggak percaya guys. Serigala. Gak takut soalnya. Kami tak percaya. Oke, dia saya kalah. duluan. Top 3 Mia. Yaps. Hal paling membahagiakan yang pertama dalam hidupnya dia. Ya masa hidupnya Mami? Iya, hidupnya Masa dia. hidupnya tim Kagak kreatif? Yang nomor 3 itu adalah waktu dia lulus tepat waktu 3,5 tahun. Oh, 3,5 tahun itu tepat waktu ya, bukan 4 tahun. Yes, 3,5 tahun. 4 tahun nggak sih tepat waktunya? 3,5 tahun itu kayak luar biasa gitu. Oh iya bener sih. Nggak tahu, orang nggak kuliah, nggak pernah ngerasain kuliah. Jangan pamer dong. Jangan pamer gitu ke orang yang nggak kuliah tuh, jangan pamer. Guys, maaf Mami. Jadi tepat waktu itu 3,5 bukan 4 tahun ya? Karena dihukum itu 3,5 tahun. Oh, pamer dia jurusan hukum guys. Ya. Pamer dia. 3,5 tahun menurut itu cepet. Terus Cepat apa tepat waktu? cepat dan tepat waktu, Bi. Karena kan dia ngebut nih ngejar. berarti cepet. Ya itu. Yang kedua. Taruh lu, kenapa itu jadi momen yang bahagia buat dia? Kayak biasa aja sih, Mami kayak tamat SMA, tamat SMP, tamat SD, tamat TK, itu biasa aja sih. Karena dia ngerasa kayak teman-temannya dia belum tentu bisa 3,5 tahun, tapi Oke. dia bisa karena dia waktu itu Oke. tak push kali Mi. Mm-mm. Karena waktu itu juga karena kakak-kakaknya dia 3,5 tahun semua, jadi dia pingin kayak kalau bisa dia 2,5 tahun dah dia tuh. Tapi tidak bisa. Oh nggak Iya. mungkin lah ya. Dan tidak mungkin.
Kalau bisa 6 bulan dia selesai itu. Wow, Iya. kampus apa itu? Di satu mungkin lah ya, mungkin setengahnya tuh magang gitu. Dia kayak gitu loh, maksudnya semangatnya Happy. dia buat ngejar 3,5 tahun itu. Jadi momen Berbahagia. Ya, dan berharga. Tapi Mami masih menyaksikan kenapa itu disebut bahagia ya, karena menurut Mami sih B aja. Ya, emang Gen Z itu gitu ya, sesederhana itu ya, tamat kuliah tepat waktu, bahkan bukan yang cepet banget gitu, tepat waktu aja tuh udah Cepet happy dan banget. nggak tepat waktu. Oke, berarti cepet bisa bahagia. Ya. Ya itu make sense sih, karena kan lebih daripada orang lain. Yes. Oke, momen kedua. Momen kedua, dia dikelilingi oleh teman-teman dia yang sangat suportif dan lucu-lucu sekali. Shout out buat Ten Dragon. Ten Dragon bener dah, Ten Dragon. Udah 10 sekarang. Udah 10 sekarang. Udah Terus nggak 9 ya? udah tambah personel nih. Oh, 10 baru sekarang. newcomer berarti ya. Ya, Oke. Ten Dragon. 10 naga. Yes. Bonar. Nggak isi bonar. Karena matanya dia tidak bonar. Oke, jadi itu momen yang membahagiakan bagi dia Ya. saat bertemu mereka. Top 2 tuh. Top 1 Pak Gong nih. Gong. Tapi ntar dulu bahas loh. Kok cepet-cepet banget sih, kita di umur apa? Dia nggak sabar nih mau sampai ke top 1. Oh gitu, ntar dulu. Kenapa itu dianggap sebagai momen yang membahagiakan? Kan bukannya biasa aja ya kalau kita punya temen yang Nah, karena fun, lucu ya, gitu. karena teman-temannya dia ini mengamati sekali prosesnya dia dari after break up sampai dia putus ya, sampai sampai sekarang jomblo terus sampai sekarang, tapi dia nggak pernah ngeluh kayak ya pernah sih ngeluh sesekali kayak cing bosan gak ake bla bla bla, tapi mereka selalu ada kayak main mesucing nongkrong, jadi hidupnya dia tuh ngerasa kayak aku nggak perlu pacar guys, punya temen yang banyak aja udah cukup. ya 10 guys, orang punya teman satu aja susah ya kan, maksudnya teman bener-bener teman baik banget satu aja susah, nih punya 10. Oke, pantesan bahagia ya. Pantesan ya dia bahagia kali banget, to the next level, to the max. Top one. Oke. Please welcome. Ditayangin enggak ya? Enggak. Enggak. Top one itu ada sangkutannya sama momen bahagia dia yang nomor 3. Karena dia lulus tepat waktu, langsung dia ada ketemu loker. Loker di mana? Di Kopi Banyuates. CEO-nya ada di sini. Chef eksekutif apa O-nya ya? Officer. Chief ya, bukan chef. Oh iya, Chief Executive Officer. Chief eksekutif officer. Berungsutan. Oke. Ya, itu. Karena itu adalah momen pertama kali dia interview. Nggak tahu apa-apa, belajar seadanya. Belajar sih dia waktu itu buka websitenya kopi kayak sejarah kopi Banyuates gimana dan sebagainya, karena pasti ini bakal ditanya kayak gitu kan dia mikirnya, terus belajar ngomong kayak gimana belajarnya yang waktu dia sebelum interview gini tuh? gitu. N-A-C-A, bacot. Kayak nama saya, perkenalkan ibu nama saya, dan harus eye contact. Oke. Gitu. Waktu Belajar interview icon- diterapkan emangnya ya? Oh diterapkan kan ibu yang interview Saya saya. lupa, banyak banget yang saya interview. Oh berarti dia nggak berkesan guys, dia Enggak gini, dia kan yang interview dia cuman Mami seorang lah ya. yes. Tapi Mami menginterview banyak dia lain, jadi ya make sense kan, nggak apa. Sakit. Katanya berkesan interviewnya dia, orang udah diusir aku guys, sebenarnya guys. Asal korang tahu ya, saya tuh udah diusir. Sebenarnya bukan diusir, tapi disuruh pulang. Nggak diusir tuh. Diulah kan. Kalau ini oke. Emang ini ulah loh, yang lain boleh dah keluar. Itu diulah kan. Yang lain kan. Lanan kan termasuk dia. Waktu itu kan gitu lagi ya? 1 sisanya. Oh nih. iya, ya kan ngapain buang-buang waktu di situ? Mau Ya. emang dia buang-buang waktu. Kan Mami menghargai waktu kandidat-kandidat itu. Jadi yang sudah selesai boleh pulang. Ya, tapi waktu itu juga posisinya dia udah turun, tuh udah cut. Terus? Dijemput lagi. Apa sih itu kena dia? Oh, Saya ada apa ya? Dicariin banget gitu Aku ya. habis manis sepah dibuang. Padahal itu sudah Mami tuh dapat bisik-bisikan maut loh. Bu, yang bawa mobil itu jangan diterima gitu. Itu Jangan behind the dipercaya, scene. guys. Jangan dipercaya guys. Behind the scene-nya gitu. Ternyata
yang tak terima justru yang bawa mobil gitu, karena dia interview aja udah bawa mobil. Gimana gaji UMR tapi pas interview bawa mobil, gimana? Oke. Enggak guys, aku mau klarifikasi. Jadi momen klarifikasi nih, bukan momen bahagia. Dan klarifikasi. Itu kan ya mobil apa sih, Mi? Lo mobil itu ratusan juta loh untuk kamu yang iya, saat kan, itu hanya digaji UMK gitu kan, kayak kamu pamer. Aduh, gitu. Pamer Gitu. banget. Ora. Gua mau kelamar kerja nih, gua bawa aja mobil, lo mau gaji gua berapa gitu. Itu kayak Tapi jujur Mi, jangan ada anak mikiran gitu, Mi. tapi itu Sumpah dah. statementnya menggambarkan seperti itu. Aku mau klarifikasi, guys. Mobil itu enggak ada artinya, Mi. Maksudnya dia kayak apa sih? Komploin ya? Nggak ada artinya. Nggak gitu maksudnya. Dong. Nggak gitu maksudnya dia, Mami cantik. Iya. Jadi jadi kan mobil tuh kan ya maksudnya bukan punyanya dia. Dan waktu itu memang kebetulan ada keperluan yang harus dia habis interview itu ada ambil gitu. Jadi tuh guys, sibuk banget loh dia ngelamar kerja aja tuh ada kegiatan lainnya gitu. Sambil bawa mobil. Nge-Grab ya? Iya. Ya, Grab car aku tuh. Sebenarnya aku lagi Grab car, guys. Sebenarnya kerja di Kopi ini kayak cuma gambling, sampingan. Ya, sebenarnya kerjaanku yang utama tuh adalah Grab car. Bukan aplikasi hijau juga ya, micet gitu enggak juga ya? Enggak. Takutnya banyak banget sampingannya. Enggak dong. Nah, habis itu lanjut ke gini momen nih bahagia. momen bahagianya ya. Habis itu diterima ya walaupun gitu. Ya walaupun waktu itu agak sedikit kesel kayak Baki Tuhan. Oh gitu. Oh itu perasaan kamu sesungguhnya. Iya, Mi. Oh gitu. Ya. Oh gitu. Tapi enggak sih, habis itu kayak ternyata Enggak. Oh berarti Agustus itu perasaan. nih, Agustus. Oh ya lagi dekat lah. Juli, Agustus ya. Ya lagi 2 bulan. Ya kalau Mi nggak mau panjang dari sekarang dah, Mi. Dari sekarang dah dia cari-cari lagi tuh Grab car-nya tuh. Lagi ngomongin iya. aplikasi ya. Iya. Ya udah deh. Mami perpanjang aja soalnya Mami nggak rela kamu nge-Grab. Takut orang lain kecelakaan. Kan dapat aja guys. Dia tuh kan udah dijadiin aku diturunin lagi. Enggak. Momen bahagia berarti dia itu saat Top one itu lah. keterima kerja. Terus dikelilingi sama lingkungan kerja yang enak kali, apalagi sama kerja sama Mami. Seru, walaupun takut ya. Awalnya takut tapi sekarang udah. Karena mungkin dulu image-nya apa yang dia rasakan sampai saking happy-nya saat itu dia nobatkan jadi momen terbahagia. Itu karena usaha aku nggak sia-sia nih gitu, karena usaha yang nggak seberapa itu ya, yang baca website doang. Tapi jujur nih Mia, Iya. dari sekian banyak yang waktu itu videonya dia, saingannya dia, siapa paling better? Nggak ada. Tapi kok dibanding dia ya, dia berarti dia itu tidak better, tapi poin plusnya tidak mengisi kolom gaji. Jadi intinya dia rela digaji berapa aja gitu. Dia isi kayak Nggak isi. UMR gitu ya? Apa enggak ya? Lupa. Nggak. Negotiable, ikut ya, perusahaan kayak gitu. Cuman ya kayak karena dia menerapkan prinsip kayak aku baru fresh graduate apa sih gaji itu. Yang penting kan pengalaman dulu, belajar. Habis itu diajak sama Mami. Spill dong gaji terupdate gitu. Berapa sekarang? Di atas UMR. UMK 3,2 ya. Berapa berarti? Nggak mau saya. Saya nggak mau Nge-spill gaji. tak kabur. Oh, oke. Nanti semua itu diambil sama Oh iya, benar-benar Yang disambut Maha Kuasa. sama CEO. ya. Ya guys, jadi gitu. Jadi berawal dari dia nggak nulis gaji di tengah kandidat-kandidat lain yang sebenarnya nggak oke banget juga, tapi nge-spill gaji, permohonan gajinya dan Ternyata itu Mi ya. iya. Nggak bisa sekan ya Mi, sekan kali ini aja Mi biar dia tahu Mi. Masih Mami falling in love in first Sight. dia ya. In Iya love ya. Salah satunya juga itu. Jadi kayak melihat anak ini Anjay. Bukan anak ini, bocah ini, bukan bocah ini. gadis ini. Udah gak gadis. Bapak Ibu
Nggak, kayak ngelihat dia itu sepertinya punya potensi, tapi masih mentah. Nggak bisa Mami jelasin ya, karena mungkin udah sering interview orang. Jadi hal-hal seperti itu kelihatan aja, kayak cenayang gitu loh, kayak punya mata batin yang bisa melihat, oh anak ini punya potensi. Cuman kan waktu itu sebenarnya nyarinya Markom kan, Ya. Markom, tapi akhirnya backup banyak di HR. Di Markomnya malah nggak terlalu, Ya. lebih banyak di HR. Nah ternyata di HR dia nggak kelihatan nih, malah meredup sinarnya. Sinaran mentari Mangi. Nih kan, dari sana akhirnya Mami mengambil, kebetulan juga kita pas lagi ngerekrut Markom baru, dia ditawarin, Mami tawarin langsung buat check out gitu, pindah yuk gitu, dari kemarinnya fokus di HR sama legal, yuk lagi fokusin ke marketing, communication, tapi kan lebih spesifik di creative division gitu. Jadi dia resmi jadi anggota tim kreatif di tahun 2026. Ya. Oke, jadi lebih bahagia lagi lah ya. Jadi mana lebih bahagia, waktu akhirnya gabung ke tim kreatif atau waktu gabung ke Kopi Banyuatis sebagai Markom HR Legal NGA? Gak dapat dipungkirin guys ya, yang paling pertama buat Happy itu pasti dapat kerja yang paling pertama jadi HR. Cuman setelah Mami ajain dia masuk ke timnya Mami, itu melewati Badai, gunung, lautan, danau, Gunung Krakatau, Gunung Fuji. Itu guys, itu merenung kali tuh guys, karena kayak ngerasa ya aku bisa pusing aja gitu. Karena kan ngerasa waktu itu ya aku maksudnya hukum itu kan nyepet HR dikit ya. Kayak pasti harus tahu tentang undang-undang, peraturan-aturan, regulasi-regulasi. Nah sekarang dipindahin, bukan dipindahin, diajak gabung ke tim kreatif. Kok itu kan Mami nggak gini kan, kamu harus mau nggak gitu kan? Enggak. Kembali ke dianya Iya. kan. Akhirnya kan dia mau gitu. Ya itu dah, karena kayak aku udah dikasih kesempatan, aku nggak boleh sia-siain. Habis itu dia belajar. belajar. Cuman salah sih kalau dibilang HR itu hukum, karena gini, kalau kita ngomong HR itu dari bahasanya aja udah human resource. Jadi lebih banyak menggunakan, kalau Mami ini menurut Mami pribadi itu psikologi. Karena kita harus menjadi penengah antara perusahaan dan karyawan. Kalau hukum mungkin di bagian legalnya ya, kontrak-kontrak, terus aturan-aturan ketenaga kerjaan yang gitu-gitu mungkin nyerempet di hukumnya. Tapi kalau HR-nya sendiri itu sebenarnya lebih cocok kalau untuk yang jurusan psikologi. Menurut Mami. Betul. Tapi apalah untuk Mami yang tidak kuliah ini ya guys ya. Cuman waktu itu kayak disuruh, Mami kan cepet dia, coba suruh negur kan. Itu kayak bener-bener nggak bisa cuy. Bisa dia. Karena kayak dia tuh tipe kalau orang yang kasianan terus kayak nggak bisa, kayak wis cing sing bisa wake. Ngasih dah orang tahu tapi jangan dari ake gitu. Kayak gitu guys, apalagi dia tuh suka ketawa sih Mi. Bayangin gitu kan, lagi mau ngasih surat teguran gitu kan, Terus kenapa terlambat. Kamu terlambat karena apa? TikTok ya gitu nanti. Kan nggak lucu. Oke. Bising bisa wake. Nah, sekarang dia upgrade nggak Mi? Jauh dibandingkan saat dulu di HR itu. Sebenarnya di tim kreatif kan lebih singkat ya, maksudnya sekarang tuh masih baru jalan 6 bulan tapi progresnya jauh. Terus dia juga memacu diri untuk mengikuti ekspektasi Mami yang walaupun Mami set nggak setinggi langit gitu. Jadi bertahap, karena bekerja dengan Gen Z itu harus membaca karakter mereka. Gen Z guys. Iya kan, kalau milenial itu kan lebih tertantang sama challenge ya. Kalau Mami suka tantangan besar. Tapi kalau beberapa Gen Z yang ada di sekitarnya Mami itu nggak bisa langsung tantangan besar. Jadi harus step by step, little step. Kalau nggak gitu mereka burn out, abis itu resign. Nah gitu. Jadi memperlakukan dia pun kayak gitu. Mami mau begini, dia udah bisa nggak bikin begini. Dia sekarang bikin skrip. Dia ini. Jadi pelan-pelan dan sekarang dia udah bisa bikin behind the scene-nya ya, skrip 4 ketupat itu semua dibikin sama dia. Ya kan? Bangga lah Mami, bangga. Bangga Mi. Jadi momen bahagia nggak dibanggain sama Mami gitu? Momen bahagia, nah itu udah top 0 kayak Mi. Kan 3-2-1 3-2-1 nol. Ya itu termasuk
bagian dari top 1-nya dia. Oke, Yang rasa bangga rasa bangganya dari mami, terus ekspektasi mami terpenuhi dari dia, itu salah satu jadi momen bahagianya dia. Oke. Seandainya nih ada satu momen yang dalam hidupnya dia bisa dia ulang kembali nih, tapi dia jadikan itu sebagai misalnya momen yang nggak enak gitu ya, dia pengen ulang lagi dan perbaikin supaya dia jadi momen bahagia. Momen apa dia? Kalau tuh dia diulang jadi momen bahagia gitu ya? Ya dia pengen perbaikin supaya itu jadi momen yang membahagiakan gitu intinya. Apa ya? Dulu pas kuliah kayaknya pas kuliah kayak kan dia dulu tuh kuliah pacaran. Ya bucin lah Mia, maksudnya kayak apa disuruh mau dan lain sebagainya. Waktu itu dia nggak ikut KKL, kuliah kerja lapangan ke Jakarta sama teman-teman. Nah dia waktu itu nggak dikasih sama mantannya dia. Terus dia bener-bener kayak ya apa-apa aku menjaga kamu di sini. Gitu dia kayak aku takut kamu di sana apa-apain bla 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 bla. Terus dia kayak dengan bloknya ya. Itu sih apa yang pengen dia rubah supaya aku belum ganti pidan itu. Kalau itu itu kan momen paling berkesan guys waktu kuliah guys. Maksudnya sama teman-teman ke Jakarta, ketawa-ketawa sama teman kuliah. Enggak, maksudnya yang pengen dia rubah adalah dia nggak mau nurut banget atau dia bahkan nggak mau pacaran sama dia gitu. Nggak mau nurut nih. So pacaran kan dia sama sekali kayak kalau pacaran itu. Enggak, maksudnya nggak pacaran sama orang ini. Iya. Berarti tetap ada hal tetap dia apa ya endurance ya size-nya karena dia belajar dari pengalamannya itu dapat ilmu yang banyak tentang relationship sama dia, baik-baiknya cara pacaran yang benar. Berarti dia dapat ya ngasih maksudnya si pacar toksik ini tetap ngasih ilmu lah ya. Iya. Tidak dapat keburukan aja gitu. Enggak. Dulu waktu dia awal-awal putus baru mikir gitu. Cing ini orangnya kayak rusak bla bla bla. Kayak rusak apa ya? Sorry guys, gitu maksudnya. Kayak buat apa ya maksudnya enggak mikir kayak gitu. Dulu waktu awal-awal pacaran baru masih mikir emosi. Sekarang udah enggak. Mungkin putus karena ada salahnya dia juga. Gitu. Apa salahnya dia? Tapi bersikap dewasa itu juga salah satunya melihat kesalahan kita sendiri. Mungkin karena apa ya? Toksik juga dia, toksik kayak ngelarang. Dia juga ngelarang. Sama ngelarang juga. Jadi ajang kompetisi kayak aku nggak boleh ini, kau juga nggak boleh gini, ntar biasanya gini, no. Akhirnya hubungannya nggak sehat ya. Ya nggak sehat. Berarti itu yang pengen dia ubah bukan orangnya, tapi cara dia menyikapi aturan-aturannya dia, caranya dia juga supaya dia nggak ngelarang-larang dia gitu ya. Oke, udah dewasa banget anak aku guys. Sudah makin sikapnya secara karakter berkembang dari awal podcast Nas yang gimana gitu kan, sekarang udah wah jauh. Siap dipinang. Bayangin aja guys. Waktu itu baru podcast pertama. Awal gabung. Oh iya. Kan maksudnya kita belum deket-deket kali kan dia. Dia nggak ngerasa deket sama mami. Kita udah nginep loh, udah bermalam bersama loh. Dia nggak ingat. Di depan kamera gitu guys, jadi kayak belum terbiasa harus ngomong ini, takut ngomong ini salah, takut ini gitu kayak gitu. Ternyata kan bisa diedit ya, bisa di blur. Cuman feelnya tuh kayak, wih kita nih ngomongnya apa, ngomong aja gitu. Tuh gitu awalnya. Sekarang kan udah tahu kayak apa yang harus diomongin, apa yang keluar dari mulutnya itu bisa dipertanggungjawabkan dan lain sebagainya. Itu jadi sekarang udah bisa lebih kontrol omongannya guys. Udah lebih banyak lah dia bacotnya. Nanti coba kita tayangin versi sebelum dan sesudah. Hal seperti itu. Ya dia kan teman kerjanya tumben-tumbenan nebeng. Terus ada alasan juga dia nggak ada kendaraan misalnya, dan itu tidak pengalamannya dia pacaran dulu. Jadi dulu dia pacaran itu awalnya masih berubah banget sih. Di studio baru tuh vibe-nya dia udah lebih banyak ngobrolnya. Oke, itu aja momen bahagianya dia. Kita bagi 2 part ya. Next episode kita bahas top 3 happiness moment-nya Mami.
Yeay. Yang nggak happy banget ya. Oh masa gitu sih Mi? Iya sih. Ish. Ya biar orang penasaran. Oh iya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.